Selamat pagi semuanya. Ketemu Ibu. Hari ini kita akan belajar lagi masa kekuasaan Belanda kedua, yaitu tahun 1816 sampai 1942. Eh ini adalah peta konsepnya. Ya, kita akan belajar tentang masa pertamanya itu dikuasai oleh komisaris jenderal, dan kemudian sistem tanam paksa dan masa usaha swasta. Pada masa pemerintahan pada saat ketika Inggris mengakhiri pemerintahannya di Hindia Belanda, yaitu dengan dilakukannya konvensi London. Pada saat itu di negeri Belanda sendiri sebenarnya muncul paham liberal. Jadi ada dua aliran besar di situ. Di parlemen ada orang-orang liberalis dan ada juga orang konservatif. Nah, orang-orang liberalis ingin menerapkan bahwa konsep-konsep liberal di negara-negara jajahan. Namun karena di Indonesia masih sistemnya adalah feodalis, jadi para komisaris jenderal itu menerapkan kedua sistem tersebut. Nah, ini adalah salah satu komisaris jenderal, yaitu ada 3 orang sebenarnya, ada Floyd, ada Bikers, dan ada Van der Kapellen, dan semuanya ketiganya itu adalah berpangkat komisaris jenderal. Pada masa pemerintahan komisaris jenderal juga ada perlawanan dari rakyat Indonesia pada saat itu. Salah satunya adalah Perang Saparua, perlawanan Sultan Palembang, Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Bone. Dan Van der Kapellen ini ketika berakhir masa pemerintahannya digantikan oleh Johannes van den Bos. Pada masa pemerintahan Johannes van den Bos inilah negeri Belanda mengalami kebangkrutan atau kekosongan. Yang pertama karena Perang Diponegoro yang panjang dan memakan biaya yang besar. Pada saat itu kalian mungkin masih ingat di SMP pernah diajarkan bagaimana cara menangkap Pangeran Diponegoro dengan sistem benteng stelsel. Jadi di mana Diponegoro itu menyerang, kemudian dibuatlah benteng. Nah, akhirnya Van den Bos itu mau nggak mau bekerja keras untuk mengisi kekosongan kas negara. Penyebab keduanya lagi di samping Perang Jawa atau Perang Diponegoro, yaitu Perang Belgia. Belgia memisahkan diri dari negeri Belanda dan akhirnya Belanda kehilangan daerah industri pada saat itu. Nah, Van den Bos menerapkan sistem pemerintahannya dengan sistem kulturstelsel atau kita sering sebut dengan sistem tanam paksa. Ya, sistem tanam paksa ini terjadi 1830 sampai 1870. Dan ini gunanya untuk menutupi kesulitan ekonomi negeri Belanda pada saat itu. Nah, ini ada salah satu kebijakan dari kulturstelsel. Jadi di sini salah satunya adalah rakyat wajib menyisihkan sebagian dari tanahnya, yaitu 1/5 dari tanahnya aja, atau mungkin sekitar 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila. Artinya tanaman yang laku di pasar internasional pada saat itu. Kemudian rakyat tidak memiliki tanah pertanian, itu dapat menggantikan dengan cara bekerja di tanah-tanah pertanian milik pemerintah selama 66 hari. Terus kemudian waktu pengerjaan tanaman pada tanah pertanian diperuntukkan bagi kulturstelsel itu tidak melebihi waktu menanam padi atau kurang dari 3 bulan. Jadi mereka masih punya waktu untuk menanam di tanahnya sendiri untuk kebutuhan sehari-hari seperti padi atau jagung, ya. Terus kalau ada kerusakan atau gagal panen yang disebabkan bukan oleh kesalahan petani, maka misalnya kayak bencana alam atau serangan hama, itu akan ditanggung oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Dan tanah yang ditanami oleh tanaman ekspor itu tidak dikenakan pajak. Pengawasan penggarapan tanah itu diawasi oleh kepala desa masing-masing atau penguasa lokal. Sebenarnya kebijakan kulturstelsel ini tidak merugikan petani. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari undang-undangnya tidak terlalu memberatkan petani. Mereka hanya menyisihkan waktu sedikit atau menyisihkan tanahnya sedikit.
Nah, ini ada fotonya ya. Cuma dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan. Kenapa? Karena Van den Bos sendiri memberikan memberlakukan yang namanya kultur prosenten atau bonus atau persenan untuk para pegawai pemerintah yang mampu menyerahkan lebih banyak. Nah, ini jadinya di sini mereka bermain berlomba-lomba bagaimana caranya untuk mendapatkan persenan gitu ya. Kemudian kewajiban rakyat yang tidak memiliki tanah bekerja di pabrik atau di perkebunan Belanda itu juga melewati ketentuan. Kemudian pajak tanah para petani yang tadi katanya yang ditanami tanaman untuk ekspor itu nggak dikenakan pajak, malah dikenakan pajak juga. Dan waktu mengerjakan lebih dari 3 bulan. Jadi banyak penyimpangan yang terjadi pada saat kultur stelsel ini, sehingga para petani mengalami kemiskinan dan ini dampak negatifnya ya, penderitaan fisik, mental, kadang beban pajak yang berat. Petani khususnya pertanian padi ini mengalami gagal panen dan banyak terjadi kelaparan pada saat itu di mana-mana. Jumlah penduduk Indonesia juga mengalami penurunan. Tapi ada dampak positif dari kultur stelsel ini. Petani yang tadinya tidak tahu tanaman-tanaman ekspor, akhirnya dia tahu, oh ini tanaman yang laku di pasar internasional. Jadi mulai belajar, juga belajar teknik menanam tanaman baru ini juga. Nah, akibat dari politik kultur stelsel ini muncullah orang-orang yang punya pemikiran ini, merasa hal yang dilakukan oleh Belanda itu adalah tindakan yang sangat kejam. Jadi ada orang-orang Belanda juga yang punya hati nurani. Salah satunya adalah Edward Douwes Dekker, yang mungkin kalian kenal dengan Murtatuli. Kenapa? Karena di dalam bukunya itu dia menulis namanya dengan nama palsu, yaitu Murtatuli. Douwes Dekker ini di dalam bukunya adalah mengkritik praktek tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu. Dan di samping itu juga muncul orang-orang jurnalis di negeri Belanda seperti ESW Roda van Ising dan politikus aliran liberal yaitu Walter Robert Baron van Hove. Mereka mengkritik tindakan dari politik tanam paksa ini yang membuat negeri Belanda menjadi negara yang kaya dan perdagangannya nomor 3 terbesar di Eropa pada saat itu. Nah, akhirnya mau nggak mau pemerintah merubah sistemnya itu menjadi sistem politik pintu terbuka, ya, sistem usaha swasta, atau sering pada saat itulah para investor asing mulai datang ke Indonesia dan menanamkan investasinya di Indonesia. Pada saat ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi rakyat, dan ekonomi sehari-hari harus ditangani oleh pihak swasta dengan corak dan gayanya sendiri-sendiri. Kemudian paham liberal menuntut agar beberapa faktor yang dapat menghambat kehidupan ekonomi masyarakat itu harus dihapuskan. Misalnya sistem tanam paksa, kerja rodi, pajak yang berlebih. Dan tugas negara hanya memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum agar kehidupan ekonomi berjalan lancar. Sepertinya ini yang memberikan angin segar buat negeri Indonesia, yaitu Hindia Belanda pada saat itu. Tapi sebenarnya pada saat pelaksanaannya, penjajahannya juga tetap sama. Nah, ini adalah peta perkebunan swasta asing pada saat itu. Tetap aja para pengusaha-pengusaha Belanda itu mengeksplorasi rakyat Indonesia pada saat itu juga. Nah, kemudian dengan adanya politik pintu terbuka ini, muncullah undang-undang, yaitu salah satunya adalah Undang-Undang Agraria yang yaitu Agraris Wet. Kemudian ada Undang-Undang Gula, ada Suikerwet. Yang pertama itu Undang-Undang Agraria ini sebenarnya melindungi hak petani dari para pengusaha atau pemodal asing. Artinya tanah pertanian itu boleh disewakan sampai 75 tahun maksimal. Tapi nggak boleh dijual, tetap milik petani gitu. Terus kemudian memberikan juga peluang pada pemodal asing untuk menyewa tanah orang pribumi, dan membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh di perkebunan. Undang-undang
Kemudian imperialisme modern oleh Belanda. Nah, tanah jajahan ini berfungsi untuk mendapatkan bahan mentah dan kepentingan industri di Eropa pada saat itu. Kemudian tempat penanaman modal asing dan pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa. Jadi, dan yang paling terakhir ini adalah penyedia tenaga kerja yang murah. Makanya mereka tertarik. Kemudian pada saat itu muncullah bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Belanda pada saat itu agar para pengusaha swasta ini ingin menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu dengan cara membangun jalan raya, kemudian kereta. Kalau kalian mungkin tahu perkereta apian di Indonesia muncul pada saat itu. Ya. Dampak dari sistem usaha swasta yaitu perkebunan Hindia Belanda memang semakin berkembang. Pada saat itu hasil tambang juga meningkat, dan yang terakhir yang tadi saya sebutkan adalah pembangunan sarana prasarana di Indonesia. Tapi tetap aja dalam pelaksanaan ini sebenarnya rakyat Indonesia dirugikan. Kenapa? Karena dieksploitasi. Ada beberapa orang, yaitu kelompok etis yang punya pemikiran baik, yaitu ingin membalas budi kepada Indonesia. Makanya politiknya disebut politik etis, yang dipelopori oleh wartawan dari koran The Lokomotif, yaitu Peter Brueshoff dan Van de Venter. Van de Venter ini adalah seorang politikus. Dia mencetuskan yang namanya trias politika atau politik balas budi. Nah, di sini ada yang pertama itu ada irigasi atau pengairan. Bagaimana caranya memperbaiki pengairan agar tanah-tanah pertanian rakyat Indonesia menjadi meningkat baik, dan kemudian hasil dari pertanian itu juga meningkat. Kemudian ada emigrasi, yaitu mengajak penduduk yang tidak punya tanah untuk pindah ke tempat lahan yang lebih luas untuk mendapatkan tanah, dan mereka juga bisa bercocok tanam di tempat baru. Dan yang kemudian edukasi ini adalah memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Jadi akibat dari politik etis ini adalah salah satunya muncul golongan-golongan elit baru yang dari kaum pribumi. Kalau kalian nonton film Bumi Manusia, nah itu pada saat itulah sebenarnya politik etis dilakukan. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silakan kamu bertanya ke saya secara langsung, bisa lewat WA, bisa lewat video call. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya lampirkan catatan di dalamnya.